Banyak orang yang mengira trading adalah tentang grafik, angka, dan kebebasan finansial. Tapi mereka salah besar. Trading sebenarnya adalah sebuah cermin raksasa. Cermin paling jujur, paling kejam, dan paling telanjang yang pernah kamu temui dalam hidupmu. Ketika kamu duduk sendirian di dalam kamar yang gelap, menatap layar monitor dengan uang taruhan yang bisa mengubah nasibmu, semua topeng sosialmu akan runtuh. Gelar pendidikanmu, kesopananmu, kebaikan hatimu yang biasa kamu tunjukkan pada dunia, semuanya lenyap. Di hadapan market, yang tersisa hanyalah manusia primitif yang telanjang. Hari ini kita tidak akan berbicara tentang analisis teknikal. Kita akan berbicara tentang bagaimana trading perlahan-lahan membongkar dan mengundang sisi paling gelap, paling buruk, dan paling menjijikan dalam diri kita untuk keluar ke permukaan. Sekarang mari kita jujur pada diri kita sendiri. Kenapa kita semua masuk ke dunia trading ini? Karena kita menginginkan uang, dan itu normal. Tapi trading punya cara unik untuk mengubah keinginan yang wajar menjadi monster keserakahan yang gak waras. Di awal mungkin kamu hanya ingin menghasilkan beberapa ratus ribu rupiah per hari untuk sekedar jajan. Dan ketika kamu berhasil mendapatkannya, otakmu tidak berkata cukup. Otakmu akan berbisik dengan suara yang sangat halus. Lihat, ini terlalu mudah. Kenapa kamu nggak mengambil lebih banyak? Keserakahan di dalam trading tidak seperti keserakahan di dunia nyata. Di dunia nyata, kamu dibatasi oleh fisik dan waktu, tapi tidak di dalam market. Di dalam market, nggak ada batas. Kamu mulai melanggar semua janji yang pernah kamu buat pada dirimu sendiri. Kamu menaikkan lot, kamu masuk ke market di luar jam kerja. Kamu mulai memandang uang bukan lagi sebagai alat tukar, melainkan sebagai skor permainan. Sisi gelapmu mulai keluar ketika kamu melihat orang lain di media sosial memamerkan profit miliaran rupiah. Rasa iri yang beracun mulai menggerogoti hatimu. Kamu merasa tertinggal, kamu merasa berhak mendapatkan apa yang orang lain miliki. Dan di titik itu, keserakahan telah membutakan matamu. Kamu nggak lagi melihat resiko, kamu hanya melihat bayangan kemewahan yang palsu. Kamu siap mempertaruhkan apa saja, termasuk uang dapur, tabungan masa depan anak, bahkan uang hasil utang, hanya untuk memuaskan rasa haus yang gak pernah ada ujungnya. Ketika kerugian besar pertama melanda, disitulah babak kegelapan yang sesungguhnya dimulai. Trading akan mengubah orang yang paling jujur sekalipun menjadi seorang pembohong yang ulung. Pernahkah kamu menyembunyikan layar laptopmu saat pasangan atau orang tuamu lewat di belakangmu? Atau pernahkah kamu tersenyum di meja makan, mengobrol dengan keluargamu, padahal di dalam sakumu, handphonemu sedang bergetar menampilkan posisi floating loss yang hampir menghabiskan seluruh isi saldomu? Kamu mulai berbohong kepada orang-orang yang paling kamu cintai. Ketika mereka bertanya, bagaimana tradingmu? Dengan tenang kamu menjawab, aman, semua terkendali. Padahal di dalam dadamu, jantungmu berdegup kencang karena kamu tahu, kamu baru saja kehilangan uang yang seharusnya digunakan untuk bayar cicilan. Kebohongan itu melahirkan rasa bersalah yang teramat sangat. Dan cara otakmu mengatasi rasa bersalah itu adalah dengan menarik diri dari lingkungan sekitar. Kamu mulai mengisolasi dirimu. Kamu mulai menolak ajakan kumpul teman-teman. Kamu menjadi mudah marah di rumahmu. Pikiranmu selalu melayang ke grafik, ke arah candlestick, ke angka-angka minus. Kamu ada di sana secara fisik bersama orang-orang tercinta, tapi jiwamu terpenjara di dalam market. Trading telah mengubahmu menjadi hantu di rumahmu sendiri. Seseorang yang penuh rahasia, penuh kecemasan, dan hidup dalam kepura-puraan yang melelahkan. Ada satu momen berbahaya yang dialami setiap trader ketika mereka mengalami rentetan kemenangan atau disebut dengan winning streak. Ketika apapun yang kamu beli selalu naik dan apapun yang kamu jual selalu turun, di momen itulah sifat terburuk manusia keluar, keangkuhan yang luar biasa. Kamu mulai merasa dirimu adalah seorang jenius. Kamu memandang rendah orang-orang yang bekerja kantoran dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kamu berpikir dalam hati, kasihan mereka bekerja keras sebulan hanya untuk mendapatkan uang yang bisa kuhasilkan dalam waktu 5 menit. Ini yang dinamakan God complex, merasa diri begitu kuat,
begitu sakti, hingga merasa bisa mengatur kemana arah market bergerak. Ego kamu membengkak. Kamu mengabaikan semua nasihat manajemen resiko. Kamu merasa aturan itu hanya dibuat untuk para pemula yang bodoh, bukan untuk orang pilihan seperti dirimu. Tapi market memiliki cara yang sangat sadis untuk meruntuhkan keangkuhan manusia. Market akan membiarkan egomu terbang setinggi-tingginya sampai kamu merasa di atas angin. Lalu dengan satu gerakan tiba-tiba, market akan menghempasmu ke tanah dengan begitu keras, hingga egomu hancur berkeping-keping. Di saat itulah kamu sadar, kesombonganmu kemarin hanyalah delusi dari seorang manusia kecil yang gak tahu diri di tengah samudra market yang luas. Ketika sebuah akun trading mengalami kehancuran total atau margin call, manusia seringkali kehilangan kemanusiaannya. Sisi kanibal dalam diri kita akan bangkit. Bukan kanibal yang memakan daging manusia lain, melainkan kanibal yang menggerogoti mental dan fisiknya sendiri. Kamu mulai menyiksa dirimu dengan penyesalan yang tidak berujung. Kamu tidak bisa tidur, kamu lupa makan. Setiap kali kamu memejamkan mata, bayangan chart yang menyentuh stop loss itu terus berputar-putar seperti mimpi buruk yang nyata. Di fase gelap ini, insting revenge trading atau balas dendam akan mengambil alih secara penuh. Kamu masuk ke market bukan lagi dengan logika seorang pebisnis, tapi dengan kemarahan seseorang penjudi yang frustasi. Kamu ingin membalas dendam kepada market, kamu ingin menghukum market, tapi karena market tidak berwujud, satu-satunya hal yang sebenarnya sedang kamu hancurkan secara perlahan adalah dirimu sendiri. Kamu melihat akunmu berkurang, dan anehnya ada bagian dari dirimu yang mati rasa. Kamu membiarkannya hancur karena kamu merasa pantas menerima hukuman ini. Ini adalah bentuk pengkhianatan diri yang paling kejam, di mana kamu secara sadar menekan tombol eksekusi yang kamu tahu akan menghancurkan hidupmu. Jika kamu mendengarkan poin-poin tadi dan merasa merinding karena pernah mengalami salah satunya, ketahuilah bahwa kamu nggak sendirian. Dunia trading adalah industri yang sangat sepi. Nggak ada rekan kerja di sebelahmu, nggak ada bos yang menegurmu. Di dalam kesunyian itulah kegelapan berkembang dengan sangat subur. Banyak trader gagal bukan karena mereka nggak tahu cara membaca arah harga. Mereka gagal karena mereka menolak mengakui bahwa di dalam diri mereka ada monster keserakahan, kebohongan, dan keangkuhan yang belum jinak. Selama kamu mengira musuhmu adalah pergerakan grafik, kamu akan terus kalah karena senjata yang kamu gunakan salah. Trader yang sukses menuntut suatu hal yang sangat bertentangan dengan sifat dasar manusia. Kamu harus bisa berdamai dengan rasa kehilangan. Kamu harus menekan egomu serendah mungkin. Dan kamu harus jujur melihat batasan kemampuan dirimu sendiri. Jadi, sebelum kamu membuka posisi trading berikutnya esok hari, tarik nafas dalam-dalam. Tanyakan pada dirimu sendiri di depan cermin, apakah kamu sudah siap berhadapan dengan sisi tergelap dari jiwamu? Apakah kamu cukup kuat untuk melihat keburukanmu sendiri tanpa berpaling? Karena market tidak akan pernah peduli dengan siapa dirimu di dunia nyata. Market hanya akan terus memeras, menguji, dan membongkar isi hatimu sampai tidak ada lagi kebohongan yang tersisa. Ubah dirimu sebelum market memaksamu melakukannya dengan cara yang menyakitkan.